Halo guys, kembali bertemu dengan Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai kelainan katup jantung. Seperti episode sebelumnya, saya sudah membahas mengenai kelainan pembuluh darah arteri dan vena, dan membahas mengenai juga kelainan jantung koroner. Dan kali ini saya membahas khusus mengenai katup jantung. Apakah itu katup jantung dan bagaimana fungsinya? Jantung manusia terletak di rongga dada dan terbagi dua menjadi jantung kanan dan jantung kiri. Jantung kanan mengumpulkan darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh dan dipompakan melalui arteri pulmonalis ke pembuluh darah paru-paru. Jantung kiri memompa darah bersih kaya oksigen dari paru-paru melalui aorta ke seluruh tubuh. Jantung kanan atau kiri terdiri atas masing-masing dua ruang, yaitu serambi yang kita sebut atrium atau bilik yang kita sebut ventricle. Di setiap jalan keluar ruang tersebut terdapat katup jantung. Fungsi katup tersebut seperti ventil, ya, kalau ibarat kamar, ya, ada pintu. Kamar itu dipisahkan antara satu kamar dengan kamar lain. Contohnya kamar tamu dengan kamar tidur. Pintu itu hanya bisa satu arah kebuka, tidak bisa dua arah. Di setiap jalan keluar tadi, seperti saya katakan, fungsinya sebagai katup. Jantung itu benar-benar memisahkan dua ruang tersebut. Kalau ada masalah, apakah itu bocor atau adanya penyempitan, akan timbul keluhan. Ya. Setiap serambi akan terisi darah secara aktif, ya, mengisi setiap bilik. Apabila bilik sudah terisi penuh darah dan mulailah terjadi kontraksi otot jantung. Dan kemudian katup yang memisahkan serambi dan bilik menutup agar darah tidak terpompa balik ke serambi. Darah akan dipompakan melalui katup bilik yang terbuka ke peredaran darah. Apabila setiap bilik kembali kosong, mengakibatkan turunnya tekanan di dalam bilik, sehingga katup antara bilik dan peredaran darah arteri pulmonalis dan aorta menutup. Otot bilik juga meregang dan mulailah proses pengisian melalui terbukanya katup antara serambi dan bilik. Demikianlah guys, apa itu katup, ya. Ada katup mitral yang memisahkan serambi kiri dan ventrikel kiri. Ada katup tricuspid yang memisahkan serambi kanan dan bilik kanan. Dan ada katup pulmonalis, ya, yang memisahkan antara bilik kanan dan paru-paru, ya. Dan ada katup aorta yang memisahkan antara bilik kiri dan aorta. Demikian guys, katup-katup di dalam jantung dan fungsinya. Ya, kelainan katup jantung itu kita bisa bagi, ada kelainan jantung bawaan yaitu kongenital yang terdapat kurang lebih 1% dari populasi manusia. Misalnya ketika lahir mempunyai kelainan katup aorta dengan 2 daun katup, yang sebenarnya kan harusnya 3. Kebanyakan dari kelainan katup adalah didapat acquired, ya, yaitu katup yang sehat karena suatu penyakit dia menjadi timbul kelainan, ya. Penyebab yang terutama pada kelainan katup yang didapat itu adalah karena adanya proses peradangan dari katup jantungnya yang kita sebut endokarditis, yang kemudian katup menjadi menebal, ya, atau mengeras, ya, seperti sehingga dia tidak bisa bekerja dengan fleksibel, ya, sehingga biasanya bisa menjadi katupnya bocor atau bisa katupnya menyempit karena tidak bisa membuka lebar. Dan juga ada kelainan-kelainan yang kita sebut kelainan karena adanya infeksi yang kita sebut infeksi di tenggorokan, yaitu kita sebut demam rematik, ya, pada usia-usia sekolah, ya, sebelum sekolah itu dia
suka nyeri tenggorokan, demam, batuk pilek, tetapi tidak diobati dengan sempurna dengan pemberian antibiotik. Nah, penyebab lainnya adalah penyebab yang kita sebut degenerasi katup jantung karena proses penuaan, perkapuran. Biasanya itu banyak ditemukan pada negara-negara maju karena angka harapan hidup mereka juga lebih tinggi, ya, di atas 70 tahun. Dan penyakit jantung lainnya seperti karena adanya kelainan serangan jantung, ya, hipertensi yang menyebabkan bilik jantung membesar dan melebarnya ring katup jantung sehingga terjadi kebocoran katup jantung. Proses degeneratif yang tidak diketahui penyebabnya seperti katup mitral prolaps. Jadi katupnya tidak bisa rapat tapi ada yang jatuh, disebut prolaps. Penyebab yang jarang misalnya trauma toraks, ya, yang seperti saya katakan tadi, ada juga penyakit rematik, ada juga loes atau sifilis, atau ada tumor di jantung yang kita sebut miksom yang bisa mengganggu fungsi dari katup jantungnya. Dan juga ada karena hipertrofi daripada sekatnya, kita sebut hipertrofi obstruktif kardiomiopati yang menyebabkan katup mitralnya juga bocor. Demikian kira-kira penyebab daripada kelainan katup. Ya, keluhan pada kelainan katup jantung ya kadang-kadang memang tidak khas, tetapi pada umumnya keluhan jantung itu sangat bervariasi. Ya, itu tergantung dengan beratnya kelainannya, kebocoran ataupun penyempitannya, terus juga karena jenisnya. Ya, contohnya seperti saya katakan tadi, ada yang penutupan katup yang tidak rapat, kita sebut kebocoran yang istilah kedokterannya regurgitasi. Ada juga katup yang menyempit yang istilah kedokterannya stenosis, ya. Dan katup jantung yang terkena itu juga tergantung lokasinya. Biasanya kalau lokasi di sebelah kanan, ya, timbul ya keluhan-keluhan yang kegagalan jantung kanan, ya, seperti adanya pembengkakan di kaki, adanya cairan di perut, ya, dan juga adanya sesak nafas juga bisa, ya. Dan ada juga kelainan katup yang mungkin tidak menimbulkan gejala dalam jangka lama, ya. Jadi pasien tidak merasakan perubahan beratnya penyakit, tetapi pada saat tertentu kalau kebocorannya atau penyempitannya sudah berat, keluhannya akan nyata, akan timbul, ya. Ya, bahkan kalau kelainan fungsi jantungnya sudah sangat berat, menyebabkan fungsi otot jantung itu juga bisa turun, bisa sampai di bawah daripada normal, dan itu akan membuat pasien tidak bisa berjalan, ya, juga tidur harus pakai bantal 2 atau 3, dan juga kadang-kadang, ya, pasien kalau malam, ya, suka sesak nafas, ya, kadang-kadang juga pasien tidak bisa tidur, gelisah, ya. Itu juga salah satu keluhan-keluhan kalau kondisi jantungnya sudah tidak baik. Dan juga kebanyakan yang terkena adalah katup jantung kiri seperti katup mitral dan katup aorta, karena katup tersebut mempunyai beban mekanik yang lebih dibandingkan katup yang di sebelah kanan. Gejala yang mungkin timbul adalah melemahnya kemampuan aktivitas fisik yang tadi sudah saya jelaskan. Biasanya dia bisa jalan 200, 300, 400 meter, sekarang 100 meter saja dia sudah merasa cepat lelah atau napasnya pendek. Itu salah satu keluhannya. Yang berikutnya adalah gangguan irama jantung, ya, bisa terjadi yang kita sebut gangguan, baik itu atrial fibrilasi, jantungnya cepat dan tidak beraturan, atau bahkan sampai adanya detak jantung yang timbul ekstra, artinya dia bisa tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak, atau bahkan bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang lainnya. Yang kita takutkan ya bisa akan timbul
yang kita sebut adanya gumpalan darah di dalam jantung dan menimbulkan stroke pada gangguan irama jantung yang kita sebut atrial fibrilasi. Nah, pada kelainan katup jantung kanan, yaitu katup trikuspidal atau katup pulmonal, gejala yang timbul itu akibat penimbunan cairan yang tadi saya katakan, seperti di tungkai bawah, yang kita sebut udem, edema, terus tanda kebiruan, misalnya di bibir disebut cyanosis, atau gangguan nafsu makan dan mual. Pasien suka merasa mual dan perut kembung, berat penuh, ya, yang biasanya karena ada cairan yang kita sebut asites, serta terjadi kaheksia atau penurunan berat badan. Ya, pasiennya kurus, ya, khas untuk kelainan jantung. Cara mendiagnosa kelainan katup jantung yang biasanya kita lakukan dengan komunikasi atau anamnesis istilahnya. Kita tanyakan keluhan-keluhan yang tadi saya sudah sebutkan, dan informasi dari riwayat penyakit itu kita akan bisa tambahkan dengan pemeriksaan fisik, ya, yang biasanya terdengar suara tambahan jantung yang kita sebut murmur. Kita bisa dengar dengan stetoskop. Dan kalau kita mau tahu agak adanya gangguan irama jantung, bisa kita lihat dengan pemeriksaan EKG. Dan kalau kita mau tahu adanya pembesaran jantung, baik itu bilik atau serambi, atau pembesaran daripada pembuluh darah jantung, paru-paru, kita bisa lakukan dengan ronsen toraks. Dan yang paling sensitif atau lebih spesifik lagi, kita bisa lakukan ehokardiografi atau kita sebut USG jantung. Ya, itu kita bisa melihat adanya kelainan di katup, kebocoran atau penyempitan, bisa melihat fungsi daripada jantungnya, ada katup atau sekat yang bocor, dan kita juga bisa melihat adanya gumpalan darah di dalam bilik jantung atau serambi jantung. Dan yang berikutnya kita juga bisa pemeriksaan yang lebih canggih lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan MRI, ya, dengan MRI yang dengan aplikasi khusus kita bisa menentukan fungsi daripada jantungnya juga, penebalan jantung dan kelainan-kelainan jantung yang lain. Dan yang berikutnya, kalau memang rencana operasi dan kita lakukan kateterisasi jantung kiri maupun kanan, kita bisa menentukan adanya kelainan daripada tekanan-tekanan di dalam ruang jantung. Demikian kira-kira cara kita menentukan diagnosa kelainan jantung. Dan selanjutnya, kalau memang semuanya sudah kita temukan daripada tadi penemuan-penemuan itu, baru kita lakukan rencana manajemen dari pasien tersebut. Pelaksanaan atau manajemen dari katup jantung itu memang kita mulai dari aktivitas pasien tersebut, ya. Kita lihat bahwa aktivitasnya memang tidak boleh lagi terlalu berat. Kalau sebelumnya dia olahraga yang berat, kita kurangi intensitasnya, kita lakukan exercise yang optimal saja seperti jalan, ya, berenang, ya. Dan kedua, kita juga berikan obat-obat, ya, obat-obat yang sifatnya mengurangi tekanan di jantung atau memperbaiki fungsi daripada otot jantungnya. Dan kalau memang ada gangguan irama jantung, bisa kita berikan obat-obat untuk menetralisir atau memperbaiki irama jantungnya. Kalau ada gumpalan di jantung atau mencegah terjadinya gumpalan di jantung yang bisa menyebabkan stroke, kita berikan obat pengencer darah, ya. Dan kalau ada gangguan hipertensi, diabetes, ya, atau kolesterol tinggi, tetap kita berikan obat hipertensi, obat diabetes, sakit gula, ataupun menurunkan kolesterolnya. Dan kalau semua dengan obat-obatan yang sifatnya tadi medikamente atau obat-obatan untuk mencegah timbulnya keparahan daripada penyakit tidak berhasil atau terjadinya perburukan, contohnya pasien mempunyai keluhan sesak yang bertambah, pernah riwayat pingsan atau bengkak di kaki, ada udem paru, artinya kebanjiran cairan di paru yang menyebabkan sesak nafas, baru kita berikan juga obat-obatan yang membuang cairan,
ya, atau kita sebut furosemid yang orangnya jadi sering kencing, tapi itu tujuannya adalah mengurangi beban jantung. Pasien dibatasi juga minumnya, dan yang kalau itu semua juga tidak berhasil, terjadi perburukan, baru kita lakukan operasi jantung. Kira-kira begitu. Apa itu operasi jantung? Operasi jantung itu adalah suatu tindakan yang memang cukup besar ya. Seperti operasi jantung bypass ya, itu sama, kita memakai heart lung machine yang fungsi daripada heart lung machine-nya itu adalah menggantikan fungsi jantung dan paru. Sehingga kita harus membuka serambi atau kita harus membuka aorta ya, kita harus membuka bilik ya. Itu perlu kosongnya jantung, sehingga fungsi jantung harus diambil alih sehingga tidak ada darah yang masuk ke dalam jantung. Nah, bagaimana cara menggantikan katup tersebut? Memang ada dua teknik yang kita sebut, satu repair yang memperbaiki, yang kedua replacement atau mengganti. Kalau repair itu adalah katup yang natif atau katup yang aslinya masih tetap kita tidak keluarkan, tapi kita perbaiki. Apakah itu dipersempit, apakah katupnya kita ganti dengan katup dari perikat ya, atau kita pasang ring sehingga katupnya yang tadinya bocor menjadi rapat kembali, yang tadinya sempit kita buka kembali. Dan yang kalau itu repair tidak bisa, kita lakukan penggantian katup atau valve replacement. Nah, valve replacement artinya seluruh katup, daun katup kita keluarkan dan kita ganti dengan katup buatan. Ya, katup buatan itu memang sudah didesain ya dari pabrik ya, yaitu yang bisa ditanam di dalam anulus atau bagian katup jantung ya, tempat dudukan daripada katup jantung tersebut, dan itu akan dijahit di dalam di anulusnya tersebut. Nah, katup itu akan berfungsi seperti katup aslinya ya, katup mechanical atau yang disebut katup protese yang terbuat dari bisa dari karbon atau dari titanium ya, dari besi lah, logam ya. Itu bisa tahan lama, lebih dari 30 tahun bahkan sampai seumur hidup, tetapi dia perlu pengencer darah. Kalau tidak dipakai pengencer darah, disebut antikoagulan, warfarin ya, itu dia akan mengalami kegagalan daripada fungsi katupnya. Bisa akan terjadi trombus atau katupnya tidak berfungsi dengan baik dan akan menyebabkan kematian. Atau kalau ada gumpalan darah akan menyebabkan stroke ya. Nah, kalau katup yang biologi atau katup yang dari binatang ya, itu adalah katup yang tahannya 6 atau 10 tahun ya. Jadi dia bisa menjadi, katup itu menjadi rusak ya. Kalau udah rusak dia bisa menjadi bocor atau tetap menjadi sempit. Nah, itu harus diganti baru setelah 6 atau 10 tahun. Jadi pemilihan daripada katup ini sangat tergantung daripada umur pasien, kondisi pasien, pekerjaan pasien, dan lokasi di mana pasien itu tinggal. Ya, contohnya kalau pasien itu usianya di atas 65 tahun, ya dengan angka harapan hidup yang mungkin 10 tahun ya, kita bisa berikan katup yang dari binatang atau biologi. Tapi kalau pasien itu di bawah 60 tahun, ya, dan angka harapan hidupnya masih di atas 10 tahun, kita berikan katup yang mechanical, yang logam. Tapi pasien harus makan pengencer darah, warfarin, dan harus rutin mengukur IMR namanya. Itu adalah nilai keenceran daripada darah. Nah, makanya kalau kondisi pasien ini tinggal di pelosok yang tidak bisa mengukur keenceran darah, sebaiknya pasien mendapat biologi. Nah, tapi kalau katup yang mechanical tersebut cocok sekali bagi orang-orang yang masih muda, yang energik, yang pekerjaannya berat, ya. Tetapi kalau pasien itu mempunyai pekerjaan yang beresiko tinggi, bisa
kecelakaan kerja dan lain-lain, sebaiknya pakai yang biologi karena tidak perlu memakai pengencer darah. Demikian guys, kira-kira penata laksanaan daripada kelainan katup. Nah, pesan terakhir dari saya guys, sebelum kita melakukan operasi, memang perlu sekali dilakukan screening pada pasien, persiapan, terutama tidak boleh ada infeksi. Biasanya kita harus periksa sekitar mulut dan hidung. Jadi kita konsul ke dokter gigi dan konsul ke THT, karena kalau ada infeksi, kuman itu bisa menempel di katup yang protese tadi, ya akan menimbulkan infeksi dan akan terjadi kerusakan daripada anulus hingga katup itu akan bocor juga, dudukannya tidak rapat kembali. Jadi sangat penting. Dan juga adanya, kalau ada demam, ada batuk pilek, biasanya dokter menganjurkan diberikan antibiotik profilaksis. Saya pikir itu aja yang perlu diperhatikan untuk penata laksanaan pasien setelah operasi ganti katup. Terima kasih atas perhatiannya guys. Salam sehat. Sampai berjumpa di episode berikutnya.